Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, 'Guru, apakah yang harus kami perbuat?' Jawabnya, 'Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu.' Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, 'Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?' Jawab Yohanes kepada mereka, 'Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.' Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, 'Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan.' Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Saudara-saudari terkasih, Gereja Semesta pada hari ini merayakan Minggu Advent yang ketiga. Minggu ini disebut juga Minggu Gaudete, yang artinya Minggu Sukacita. Sukacita hari ini tampak dalam sabda Allah yang diperdengarkan kepada kita. Dalam kunjungan Paus Fransiskus pada tanggal 3-6 September 2024 yang telah berlalu, sungguh membawa sukacita bagi kita Indonesia, secara khusus umat Katolik. Sebelum kedatangan beliau, banyak hal yang harus dipersiapkan demi kelancaran dalam menyambut beliau. Barangkali persiapan yang demikian dilakukan dengan cara banyak menguras hati dan pikiran serta tenaga. Akan tetapi semua persiapan yang dilakukan sepadan dengan sukacita yang kita terima atas kunjungannya bagi kita semua. Pengalaman kunjungan Paus ini menjadi gambaran bagi kita yang juga akan menyambut Sang Mesias dengan penuh sukacita, iman, harapan, dan kasih. Nubuat Zefania mengajak bangsa Israel bersorak dan bergembira sebab Allah akan membebaskan mereka dari penderitaan dan hukuman. Allah akan hadir di tengah-tengah bangsa Israel sebagai pahlawan yang memberi kemenangan dan membaharui bangsa Israel dengan kasih-Nya. Hal senada juga diungkapkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang mengajak umat untuk bersukacita.
Umat yang berada dalam kekhawatiran diajak untuk menyatakan keinginan mereka kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nubuat Zefania dan pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menunjukkan bagaimana sukacita yang akan diterima karena Allah akan hadir di tengah-tengah umatnya. Pada akhirnya, Yohanes Pembaptis menyuarakan pertobatan akan kedatangan Tuhan ke dunia dalam diri Yesus Kristus. Ia berseru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yohanes 3:4-6. Pewartaan Yohanes Pembaptis mengundang banyak orang datang kepadanya dan bertanya dengan penuh harapan akan kedatangan Mesias. Ada 3 kelompok besar yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, yakni orang banyak, pemungut-pemungut cukai, dan para prajurit. Ketiga kelompok tersebut tampak sudah yakin dengan akan datangnya Mesias, sehingga pertanyaan mereka kepada Yohanes Pembaptis adalah, apakah yang harus kami perbuat? Setelah pertanyaan kelompok-kelompok tersebut dijawab oleh Yohanes Pembaptis, muncul keraguan dalam hati kalau Yohanes Pembaptis adalah Mesias itu. Akan tetapi Yohanes sendiri dengan tegas mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Penegasan Yohanes Pembaptis semakin meyakinkan bahwa Ia yang lebih berkuasa daripada Yohanes masih akan datang. Dari sabda Allah hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama secara khusus di masa Advent ini. Pertama, Nabi Zefania, Rasul Paulus, dan penginjil Lukas kembali meyakinkan kita bahwa Allah sungguh akan hadir di tengah-tengah kita untuk membebaskan kita dari segala perbudakan dan penderitaan dosa. Kedua, kabar akan lahirnya penyelamat di tengah-tengah kita menjadi sebuah kabar sukacita dan penuh harapan bagi kita semua. Ketiga, kabar sukacita yang kita dengarkan hari ini hanya menjadi penuh bila kita mempersiapkan diri dengan memperbaharui diri, berdamai, bertobat, berrekonsiliasi. Seperti halnya yang dipertanyakan orang banyak para pemungut cukai dan prajurit yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami perbuat? Kita diajak untuk terus mempersiapkan diri dalam menyambut lahirnya Sang Mesias dengan bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang harus ku perbuat sehingga sukacitaku menanti kelahiran Yesus yang akan kita rayakan pada tanggal 24 malam dan 25 pagi dan masa Natal. Yang harus kita perbuat ialah sama seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian, artinya berbagi. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara-saudari terkasih, semoga kita mampu melakukan semua yang baik dalam kehidupan kita untuk keselamatan dan kebahagiaan orang-orang di sekitar kita. Khususnya masa persiapan kedatangan Yesus yang akan lahir.
Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berani meninggalkan diri sendiri dan segala kesibukan yang ada, untuk menyediakan waktu berdiam diri di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dan memberi kami siraman rohani yang menyegarkan jiwa dan raga kami, sehingga kami mampu menemukan kasih-Mu dan segala kebaikan-Mu, agar kami pun mampu berbagi kasih pada sesama yang membutuhkan pertolongan. Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat sejati, kini dan selama-lamanya. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu Keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.